Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu usul fikih, apa itu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam atau hukum fikih. Nah, pada video ini kita akan membahas satu lagi sumber hukum Islam, yaitu As-Sunnah. Kita akan langsung masuk ke materi, teman-teman. Apa itu as-sunnah? Ya, kita akan mulai dengan membahas definisinya. As-sunnah ini memiliki beberapa definisi. Ada definisi secara etimologi, secara asal-usul bahasa. Ada juga definisi yang sifatnya adalah terminologi, yaitu pengertian sebagaimana yang digunakan oleh para ahli hukum. Dalam hal ini adalah para ahli hukum Islam. Secara asal-usul kata, as-sunnah itu diambil dari kata as-sunnah. Kata ini seakar dengan kata as-sanah yang mana kedua-duanya memiliki satu titik temu, yaitu sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang. As-sunnah dengan kata as-sanah gitu ya. Nah, as-sunnah sendiri secara bahasa ini berarti as-sirah wa tariqah al-mu'tadah, yaitu suatu cara hidup, cara berperilaku yang telah menjadi kebiasaan seseorang atau suatu komunitas. Jadi kalau sebuah gaya hidup, sebuah cara hidup ini sudah menjadi tradisi, kebiasaan baik di tingkat individu maupun masyarakat, dia bisa disebut sebagai sunnah. Sedangkan di dalam istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum Islam ya tentunya, sunnah adalah kullu ma sadara an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, yaitu segala sesuatu yang muncul dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berbentuk pernyataan, perkataan, sabda-sabda maupun perbuatan, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi, maupun takrir atau persetujuan. Jadi misalnya Nabi menyaksikan sesuatu, Nabi tidak mengomentari, ini disebut sebagai persetujuan, menunjukkan bahwasanya itu disetujui oleh Nabi. Nah, perbuatan, perkataan, dan persetujuan ini adalah masuk dalam kategori sunnah. Dari definisi yang telah disampaikan tadi, kita bisa membagi sunnah ke dalam 3 macam, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah artinya sunnah yang berbentuk ucapan atau sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Misalnya adalah kata-kata Nabi yang berbentuk laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Seandainya saya tidak merasa khawatir akan memberatkan umat saya, niscaya saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Sunnah ini, ucapan ini ya, menjadi dasar bagi hukum Islam, yaitu anjuran melakukan siwak ketika akan melakukan wudu. Kata-kata Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in, ini tergolong sebagai sunnah qauliyah atau sunnah yang berbentuk kata-kata atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian disaksikan oleh para sahabat. Contohnya adalah suatu ketika ada seorang tabi'in bernama Humron. Ini dipanggil oleh sahabat Utsman ibnu Affan. Dia memerintahkan agar Humron membawakan air untuk berwudu. Lalu sahabat Utsman bin Affan
berwudu, ya, memulai dari cuci tangan, berkumur, beristinsyak, beristingtar, dan seterusnya. Lalu di akhir praktik sahabat Utsman bin Affan ini berwudu, beliau mengatakan, hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hadza. Seperti inilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu saya ini. Apa yang disaksikan oleh sahabat Utsman ibnu Affan, ya, ini adalah bentuk perbuatan Nabi, bentuk fi'lun Nabi. Dengan demikian, apa yang dilakukan Nabi dengan mempraktikkan wudu ini adalah bentuk sunnah fi'liyah. Contoh lainnya misalnya adalah ketika Rasulullah mengajarkan sholat, dimulai dari takbir, kemudian membaca Al-Fatihah, rukuk, dan seterusnya. Ketika Nabi mempraktikkan itu, mengajarkan itu kepada para sahabat, ya, ini adalah termasuk sunnah fi'liyah. Yang ketiga adalah sunnah takririyah atau persetujuan Nabi. Seperti cerita tentang bahwa suatu ketika Nabi dan Sayyidina Ali pergi keluar daerah. Di daerah itu orang terbiasa memakan hewan dhab, sejenis kadal, ya, yang hidup di padang pasir. Masyarakat di sana terbiasa memakan hewan dhab ini. Lalu Rasulullah melihat, ya, Sayyidina Ali memakan hewan dhab tersebut. Nah, Rasulullah tidak mengingkarinya. Dalam konteks ini dipahami bahwa Rasulullah memberikan persetujuan tentang kebolehan mengkonsumsi daging hewan dhab. Inilah salah satu contoh persetujuan Nabi. Inilah kategori dari sunnah takririyah. Ketiga jenis sunnah ini adalah tiga jenis sunnah yang memiliki kandungan hukum. Artinya bisa menjadi sumber hukum Islam. Sunnah juga dibagi ke dalam pembagian yang didasarkan kepada jumlah periwayatnya. Ada sunnah yang disebut sebagai sunnah mutawatirah. Kemudian ada juga yang disebut sebagai sunnah al-ahad. Sunnah mutawatirah adalah sunnah praktik, perkataan, persetujuan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh segolongan orang, yang mana segolongan orang ini, ya, tidak mungkin membuat kesepakatan yang mengada-ngada, ya, atas nama Nabi. Di 3 generasi pertama, fil usur ats-tsalatsah al-ula, ketika ada sebuah riwayat yang memenuhi syarat semacam ini, diriwayatkan oleh banyak orang dari generasi ke generasi, di mana satu generasi itu tidak mungkin bersepakat, ya, secara kebiasaannya, ya, maka sunnah semacam ini disebut sebagai sunnah mutawatirah. Contohnya adalah praktik sholat kita yang kita warisi hari ini, sholat 5 waktu. Kemudian cara berpuasa dari fajar hingga terbenamnya matahari, tata cara berhaji. Nah, ini adalah sunnah-sunnah yang diriwayatkan secara mutawatir. Selain sunnah mutawatirah, ada juga sunnah ahad. Apa itu sunnah ahad? Ma rawaha 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadun, yaitu hadis, sunnah, praktik, perkataan ataupun persetujuan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh individu atau beberapa individu yang tidak mencapai batas minimal sunnah mutawatirah. Jadi kalau ada sebuah riwayat dari Nabi diriwayatkan oleh 1 orang, 2 orang, atau 3 orang, atau beberapa orang, tetapi tidak sampai kepada jumlah bilangan mutawatir, maka dia disebut sebagai sunnah ahad atau hadis ahad.
Para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah minimal hadis disebut hadis mutawatir. Berapa orang perawinya? Ada yang mengatakan minimal adalah 10 orang. Jadi di setiap generasi, dari 3 generasi pertama Islam, ketika ada 10 orang di setiap generasi meriwayatkan satu hadis yang sama, satu sunnah yang sama, maka ini disebut sebagai hadis mutawatir atau sunnah mutawatirah. Jika kurang dari 10 orang di setiap generasi, maka ini tidak disebut sunnah mutawatirah, tetapi disebut sebagai sunnah ahad. Contoh sunnah ahad atau hadis ahad, istilah lainnya adalah hadis tentang niat, di mana dikabarkan Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal ibadah itu ditentukan oleh niatnya. Hadis ini di generasi pertama diriwayatkan oleh satu orang sahabat, yaitu sahabat Umar ibnul Khattab. Lalu disampaikan kepada muridnya, yaitu tabi'in yang bernama Alqamah, dan kepada muridnya lagi satu orang. Nah, ini tidak memenuhi syarat mutawatir di 3 generasi pertama, di mana hadis tentang niat ini hanya diriwayatkan oleh satu orang di level sahabat, satu orang di level tabi'in, dan satu orang di level tabi'ut tabi'in. Artinya 3 generasi Islam yang pertama tidak sampai kepada jumlah bilangan mutawatir yang tadi menurut salah satu pendapat minimal adalah 10 orang. Inilah contoh hadis ahad. Sunnah mutawatirah ini memiliki implikasi qat'iyut tsubut, artinya penisbatan kepada Nabi Muhammad. Artinya penisbatan bahwa suatu perkataan itu berasal dari Nabi Muhammad itu mendekati pasti, sangat kuat. Sedangkan hadis ahad ini berimplikasi pada pengetahuan ya yang sifatnya dzanni, yaitu dzanniyus tsubut. Artinya apa yang ada di dalam hadis ahad atau sunnah ahad ini harus diukur melalui parameter ilmu hadis tentang sahih tidaknya. Jadi kalau di dalam ilmu hadis nanti ada mekanisme tentang pemilahan hadis yang sahih, hadis yang hasan, dan hadis yang dhaif. Hadis ahad ini harus dipilah. Jika dia adalah hadis hasan ataupun sahih, maka dia berarti dzanniyus tsubut. Artinya penisbatan kepada Rasulullah ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat. Tetapi tentu saja tidak sekuat penisbatan yang terjadi pada hadis mutawatir atau sunnah mutawatirah. Dikaitkan dengan sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran, bagaimana posisi dan fungsi sunnah ini? Apakah keduanya menjadi sesuatu yang saling bertentangan atau saling mendukung? Dalam hal ini, para ulama telah menjelaskan tentang fungsi dan posisi sunnah di hadapan Al-Quran. Yang pertama adalah fungsi sebagai pengukuh atau yang disebut sebagai as-sunnah al-mu'akkidah. Artinya sunnah, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi ini menegaskan apa yang sudah ditegaskan di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran ada perintah untuk melaksanakan sholat. Wa aqimus sholah. Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini menunjukkan bahwa sunnah, kata-kata Nabi ini adalah menegaskan apa yang sudah ditegaskan, dijelaskan, dikatakan, dan diperintahkan oleh Al-Quran. Sunnahnya dinamakan dengan sunnah mu'akkidah. Yang kedua, fungsi dari sunnah adalah untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran yang disampaikan secara general, secara umum. Nah, sunnah, perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi
ini menjelaskan, memberikan rincian pada apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Misalnya, di dalam Al-Quran dikatakan, idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya, yang mengajarkan tentang tata cara berwudu. Di sana ada membasuh muka, membasuh tangan, mengusap rambut kepala, dan membasuh kaki. Di dalam as-sunnah, di dalam hadis, Nabi menjelaskan tentang cara-cara bagaimana cara mengusap rambut kepala, bagaimana cara mengusap atau membasuh tangan dan kaki. Di sana ada misalnya penjelasan tentang mendahulukan bagian yang kanan. Di sana ada tambahan keterangan tentang anjuran untuk melakukannya sebanyak 3 kali. Yang mana dua hal ini tidak ada di dalam ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang wudhu. Sunnah yang semacam ini disebut sebagai as-sunnah al-mubayyinah, yaitu praktik, perkataan, persetujuan Nabi yang berfungsi untuk menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran dan disampaikan secara general. Yang ketiga, ada yang disebut as-sunnah an-nasikhah, artinya sunnah Nabi yang berfungsi menghapus aturan yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya, di dalam Al-Quran dikatakan, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut intaraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Yang artinya ketika salah satu di antara kalian menemui ajalnya, hendak sakaratul maut, maka hendaknya dia berwasiat. Jadi ada anjuran, ada perintah untuk berwasiat kepada sanak kerabat. Jadi wasiat sebelum mengalami sakaratul maut itu diperintahkan oleh ayat ini. Tetapi ada hadis yang mengatakan la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat, tidak ada wasiat untuk memberikan harta dan seterusnya bagi ahli waris. Ketentuan ini yang ada di dalam hadis menghapus ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan seperti tadi, ketika seseorang akan menghadapi sakaratul maut, maka dia diperintahkan untuk meninggalkan wasiat, tentu saja terkait dengan harta kekayaan, kepada ahli warisnya. Tetapi di dalam hadis dikatakan la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk calon ahli waris, karena nanti dia juga akan dapat warisan, begitu ya. Nah, menurut sebagian ulama, hadis ini adalah menghapus ya kandungan hukum yang ada di dalam ayat Al-Quran tadi. Inilah contoh dari as-sunnah an-nasikhah. Fungsi yang keempat adalah membuat hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sebagai salah satu contohnya adalah sunnah yang mewajibkan zakat fitrah, di mana zakat fitrah ini tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran, tetapi dalam sebuah riwayat yang sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dikatakan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin, bahwa Rasulullah mewajibkan, memfardukan zakat fitrah satu sok dari tamr atau kurma kering. Ini adalah salah satu contoh di mana sunnah ini membuat ketentuan baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ini disebut sebagai anta'tiya as-sunnah bihukmin jadidin sakata anhu Al-Quran, di mana as-sunnah ini mendatangkan satu hukum baru yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Pembahasan lainnya terkait dengan sunnah di dalam usul fikih adalah terkait dengan kehujahan sunnah itu sendiri. Mengapa sunnah bisa menjadi sumber hukum Islam? Setidaknya ada 3 alasan, 3 argumen. Yang pertama adalah karena hal itu merujuk kepada as-sunnah, menjadikan as-sunnah sebagai otoritas hukum, sumber hukum. Ini adalah diperintahkan oleh Al-Quran. Sebagaimana salah satunya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 59,
dikatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan orang yang menjadi ulil amri di antara kalian. Dalam ayat ini dikatakan kita sebagai orang yang beriman harus taat kepada Rasulullah, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah Rasulullah wafat. Ada cukup banyak ayat yang memerintahkan demikian. Ini adalah alasan pertama, mengapa sunnah ini bisa menjadi dasar atau sumber dari hukum Islam. Yang kedua adalah ijma' sahabat atau kesepakatan para sahabat. Misalnya, suatu ketika sahabat Muhajirin dan Ansor berdebat tentang siapa yang berhak menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin. Di dalam perdebatan itu kemudian sahabat Abu Bakar mengutip satu hadis yang berbunyi al-a'immatu min Quraisyin, bahwa pemimpin harus dari suku Quraisy. Ketika sahabat Abu Bakar mengutip hadis ini, semua sahabat menerimanya, baik dari kalangan Muhajirin maupun kalangan Ansor, semuanya menerima pemimpin harus dari suku Quraisy. Ini menunjukkan bahwasanya dengan atau sunnah ini bisa menjadi satu otoritas, ya, sumber hukum di dalam Islam berdasarkan praktik para sahabat saat itu. Dan yang ketiga, argumentasinya adalah akal sehat atau logika atau makul, di mana ada sangat banyak sekali ajaran-ajaran Al-Quran, ya, yang disampaikan secara general, secara umum saja, seperti perintah sholat, perintah berpuasa, perintah berhaji, perintah berzakat, semuanya ya pada umumnya disampaikan secara umum. Misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakat, tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Caranya bagaimana? Saat Rasulullah masih hidup menyampaikan ayat ini, beliau juga memberikan penjelasan tentang bagaimana cara sholat, bagaimana cara berzakat, bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara berhaji. Sangat tidak masuk akal kalau penjelasan Rasulullah ini kita buang begitu saja. Kemudian misalnya ya ada orang yang kemudian menciptakan satu sholat baru atau puasa baru, zakat baru, dan seterusnya, tanpa merujuk kepada bagaimana cara Rasulullah melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan berhaji. Inilah 3 alasan mengapa sunnah kemudian menjadi sumber hukum Islam. Teman-teman, pembagian tentang sunnah juga dilihat dari sisi apakah sebuah sunnah, perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi yang mengandung nilai syariat, ya, yang wajib diikuti atau sunnah untuk diikuti atau dianjurkan untuk diikuti, dan yang ghairu tasyri'iyah, yaitu perbuatan, perkataan maupun persetujuan Nabi yang tidak mengandung syariat. Artinya umat Islam tidak dituntut, tidak diwajibkan, tidak dianjurkan untuk meneladaninya. Bagaimana kriteria-kriteria, ketentuan-ketentuan sunnah yang tasyri'iyah dan yang ghairu tasyri'iyah ini juga menjadi pembahasan di dalam ilmu usul fikih. Demikian teman-teman apa yang bisa kami sampaikan, semoga bisa difahami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kami. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.